penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kediri. Perkenalkan, saya Ivana Yuliatin sebagai pengamat. Saya Yuli Musa Fikri sebagai coaching. Saya Abdul Saleha dari Yayasan sebagai manusia. Kami akan melaksanakan coaching pada siang hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Afi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Afi, sebelum kita mulai proses coaching, di sini saya sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nanti ya. Mohon sebelum Ibu memulai coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Yang menjadi rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Diharapkan Ibu sudah memiliki kompetensi inti dan coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentang teknik rasa. Dan saya harapkan nanti dalam proses coaching, yaitu di dalam percakapan Ibu tentunya menerapkan alur theta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu semua adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati proses coaching Ibu. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Sudah bisa, Bu? Baiklah Ibu, sebelumnya memulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bagaimana? Boleh jawab? Ya, boleh. Silakan. Pertanyaan pertama ini, kompetensi apa yang coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan dengan coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Dari dua kompetensi ini, bagian kompetensi mana yang secara spesifik Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Nanti yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif supaya saya dapat membagi informasi, potensi sehingga coaching saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahannya sendiri. Memang mendengarkan aktif sangat penting ya dalam proses coaching ini agar mendapatkan banyak hal informasi potensi yang dimiliki coaching. Nah, Ibu, ini pertanyaan terakhir, yaitu indikator ketercapaian. Tolak ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu harapkan dalam proses coaching nanti? Indikator ketercapaian yang ingin saya tuju yaitu yang pertama, dalam coaching saya dapat menerapkan alur cerita secara utuh. Kemudian saya bisa menggali ide dari coaching itu sendiri sehingga beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan beliau sendiri. Baiklah, terima kasih. Semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait proses meliputi alur cerita, menerapkan coaching dengan teknik rasa, semoga kondisi dari coaching bisa tergali secara maksimal ya Bu ya, sehingga tujuan percakapan bisa tercapai, yaitu ditemukan solusi oleh coaching atas masalahnya sendiri. Baiklah Bu Afif, itu tadi yang ingin saya tanyakan, dan setelah ini Ibu bisa memulai coaching bersama coaching yang dan semoga berjalan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang Ibu harapkan. Sudah siap Bu Afif? Bisa bersiap. Baiklah, silakan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Afif, Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Yuni? alhamdulillah sehat. Saya berharap Bu Afif juga selalu
permasalahan, yaitu saya mempunyai murid yang berperilaku kurang baik, yaitu suka jahil, suka usir, suka mengganggu temannya, terutama yang perempuan. Dia itu kadang-kadang suka menjahili temannya, tapi kalau dibalas dianya marah, Bu. Oh iya, begitu ya Bu. Iya. Jadi Bu Yuni punya permasalahan bahwa ada seorang murid yang usil dan suka jahil kepada temannya, Iya. terlebih kepada siswa perempuan sehingga menimbulkan anaknya tidak terima dan marah, begitu ya Bu Yuni? Iya, benar sekali Bu Abi. Dari percakapan ini, kira-kira Bu Yuni apa yang Bu Yuni harapkan dari perbincangan kita siang hari ini? Ya begini Bu Abi, yang saya harapkan dari percakapan ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara merubah sifat dan perilaku anak tersebut supaya bisa berperilaku baik gitu. Berperilaku baik, tidak mengganggu teman, dan saling menolong seperti itu ya Bu Yuni. Iya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, apa kira-kira indikator baik menurut Bu Yuni? Kalau indikator baik menurut saya yaitu satu, tidak mengganggu temannya, kemudian saling menolong, dia mempunyai rasa empati yang tinggi kepada temannya. Dan menurut Bu Afif, indikator baik itu sudah baik kalau di kelas saya. Itu adalah pemaparan dari Bu Yuni bahwasanya indikator baik itu adalah tidak mengganggu, bisa saling tolong menolong, dan punya rasa empati atau peduli terhadap temannya, gitu ya Bu Yuni. Betul. Kira-kira Bu Yuni apa sih yang Bu Yuni lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut dan bisa memenuhi indikator baik menurut Bu Yuni? Kira-kira apa yang bisa Bu Yuni lakukan? Kalau menurut saya yang akan saya lakukan, saya pertama akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, dari situ mereka nanti bisa mengungkapkan apa-apa ide, misalkan disiplin atau tepat waktu, kemudian saling menghormati, saling menyayangi, dan dengan semua itu, ide-ide itu akan membentuk kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas akan mereka lakukan karena mereka yang buat sendiri dan mereka juga harus bertanggung jawab, gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin memberikan pelajaran yaitu tentang bermain peran, Mbak. Di sini saya akan memutar video-video yang dapat menunjukkan perilaku baik atau perilaku yang tidak baik dari tokoh-tokoh dalam video yang akan saya berikan nanti, sehingga murid-murid saya nanti akan menyadari bahwa perbuatan mereka itu tidak baik dan dia juga akan mengetahui dampak dari kesalahan yang mereka lakukan. Seperti itu. Jadi langkah Bu Yuni yang kalau tidak misalkan saya rangkum, kalau saya mau di sini, yaitu yang pertama adalah membuat kesempatan kelas, di mana ini adalah sumber dari keyakinan kelas yang disepakati bersama supaya nanti lebih bertanggung jawab. Indikatornya mungkin bisa seperti rukun atau disiplin gitu ya Bu. Nah, kemudian yang kedua, untuk memberikan peran yaitu memutarkan video dan anak-anak nanti akan bermain peran di mana tokoh yang baik dan mana tokoh yang kurang baik. Mungkin dari situ nanti bisa sedikit merubah perilaku anak-anak didik tersebut untuk mencatat yang baik-baik. Seperti itu ya Bu. Iya, semua itu akan menimbulkan budaya positif. Bagus sekali Bu Yuni. Dengan kesepakatan kelas maupun tujuannya nanti itu untuk membentuk budaya positif di kelasnya Bu Yuni. Seperti itu ya Bu Yuni. Iya. Nah, dari dua rencana aksi tersebut, kira-kira kapan nih rencana tersebut akan dilaksanakan di kelas Bu Yuni? Oh iya Bu Afif, kalau rencananya pertama kali saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas dulu yang akan saya laksanakan dalam waktu dekat ini. Kemudian nanti ke memutar video itu ya Bu Yuni? Iya,
setelah kesepakatan terbentuk, kemudian saya akan melakukan pembelajaran dengan pemutaran video yang memotong-potong tadi seperti ini. Bermain peran sebagai komitmen tanggung jawab. Ini katanya tadi dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas. ya. Kira-kira kapan waktu yang bisa Bu Yuni tentukan untuk membuat kesepakatan kelas tersebut? Sesegera mungkin Bu Afif. Saya akan melakukan, mungkin besok saya akan membuat kesepakatan kelas supaya anak-anak bisa segera mempunyai tanggung jawab dan merubah perilaku mereka. Luar biasa sekali Bu Yuni. Jadi besok Bu Yuni langsung menerapkan atau mengimplementasikan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Seperti itu ya Bu Yuni? Ya. Dari awal sampai akhir tadi, kalau bisa saya simpulkan bahwa Bu Yuni akan mengambil 2 langkah, yaitu membuat kesepakatan kelas dan memutarkan video untuk peserta didik Bu Yuni. Ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita siang ini, apa yang Bu Yuni dapatkan? Oh iya, terima kasih sebelumnya Bu Afif. Karena hari ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara menghadapi anak didik yang berperilaku kurang baik. Saya juga jadi tahu dan mengerti langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi peserta didik yang berperilaku kurang baik. Terima kasih Bu Afif, obrolannya hari ini sudah sangat bermanfaat sekali untuk saya. Luar biasa sekali Bu Yuni. Terima kasih. Nanti setelah Bu Yuni membuat kesepakatan kelas, terus kemudian memutarkan video beberapa pekan lagi, misalnya nanti kita akan berbincang lagi bagaimana perkembangan dari murid Bu Yuni tersebut. Apakah terdapat perubahan ke arah yang lebih baik, sikapnya menjadi lebih baik, dan memenuhi indikator baik menurut Bu Yuni. Seperti itu ya Bu Yuni ya. Iya Bu Afif. Terima kasih untuk obrolan kita siang hari ini. Kita akan bertemu lagi untuk obrolan selanjutnya. Terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Afif. Baik Bu Afif, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah. Di sana proses coaching yang salah satu yang sudah saya lakukan hari ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Baik Bu Afif, setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Afif. Tadi dalam proses coaching yang sudah Bu Afif lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu Afif capai, itu bagaimana ya Bu? Baik Bu Ivana, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching tadi, yaitu saya sudah melakukan sesuai dengan alur TEPA, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan dan menanyakan rencana aksi kepada coach saya, dan saya menanyakan tanggung jawab coach saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahan. Luar biasa sekali ya Bu Afif ya. Baik, jadi Bu Afif sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur theta. Tadi saya amati Bu Afif sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab coaching. Nah, tadi saya juga mendengarkan percakapan Bu Afif dengan coaching. Bu Afif itu sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya berarti Bu Afif ada present atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi, dan Bu Afif juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Afif. Itu adalah pertanyaan yang sudah berbobot ya Bu ya. Nah, untuk kedepannya ini Bu Afif, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Afif kembangkan? Terima kasih Bu Ivana atas masukannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya, yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur theta agar lebih baik lagi pada saat saya melakukan proses
pada coaching hari ini. Luar biasa sekali Bu Afif ini ya. Jadi Bu Afif akan mendalami alur cerita dalam proses coaching ya Bu ya. Dan semoga semakin baik dalam proses coaching. Baik Bu Afif, terima kasih. Ini sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus sesuai alur cerita, dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu. Terima kasih Bu Ivana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.